Halo pemirsa JAK TV, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Isakan dalam program Newsroom. Pemirsa, kanker ini diketahui menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia dan menyebabkan jutaan kematian setiap tahunnya. Jadi berdasarkan data Globocan tahun 2020, ini ada 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Nah, ini penyakit kanker di Indonesia ini didominasi dengan kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kanker kolorektal, dan juga kanker liver gitu ya. Jadi angka kanker mematikan nomor 1 di Indonesia ini masih tetap dipegang oleh para kaum wanita, yaitu kanker payudara. Nah, namun kanker dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko dan juga menjalankan perilaku hidup yang sehat. Nah, untuk membahas masalah kanker, sudah hadir bersama saya saat ini ada manajer PT Kalbe Farma, divisi dari onkologi, ada Fania Olga. Halo, apa kabar Kak? Ya, halo Kak. Sehat selalu ya, cerah gitu ya. Terus juga ada survivor kanker, ada Sahnas Haq. Apa kabar Kak Sahnas? Kabar semangat berbagi cerita. Berbagi cerita. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang masalah bagaimana penanganan kanker dan juga menyemangati teman-teman di sana ya. Saya ke Kak Fania dulu nih. Boleh diceritakan nggak sih Kak terkait dengan PT Kalbe Farma dan juga peranan Kalbe Farma ini dengan penanganan dan juga pencegahan kanker di Indonesia? Iya, mungkin saya cerita sedikit ya. Iya. PT Kalbe Farma sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, ini kita memiliki divisi khusus untuk mengembangkan produk-produk untuk pengobatan kanker, yaitu divisi onkologi. Oke. Nah, di mana kita di sini fokus pada pengembangan produk baru untuk produk-produk kanker, kemoterapi, dan juga untuk produk nutrisi. Jadi tidak hanya terkait dengan pengobatannya, tetapi kita juga peduli hingga ke status nutrisi dari pasien kanker. Dan PT Kalbe Farma juga mengembangkan ekosistem digital yaitu One Onco yang memang dikelola oleh tim kita sendiri yang mewadahi para stakeholder, para cancer warrior, para pejuang kanker untuk mengetahui informasi seputar kanker, seputar bagaimana cara melakukan deteksi dini dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Dan terkhusus di bulan Februari kita rutin melakukan awareness terkait dengan kanker, dan secara khusus juga di bulan Oktober kita melakukan awareness terkait dengan kanker payudara, Kak. Oke, kalau boleh tahu Kak Fania, untuk ada nggak sih data dari PT Kalbe Farma usia-usia berapa yang mayoritas saat ini teman-temannya terkena dengan kanker ini gitu? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari data secara Indonesia ya Kak ya, kita sebenarnya mengacu juga kepada data nasional di mana sekarang sudah ada pergeseran kanker. Oke. Jadi nggak cuma dialami oleh orang yang sudah berumur, udah lansia, udah di atas 30, tapi sekarang bergeser ke angka yang lebih muda. Makanya kita aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan preventif dengan meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan kanker. Wah, ini jadi peranan PT Kalbe Farma sangat penting begitu ya, karena sudah bisa membantu teman-teman di sana untuk tadi mengakses apa penyebabnya, kemudian cara penanggulangannya seperti apa. Tapi nanti kita akan bisa bahas lebih dalam ya. Saya ke Kak Sasnas dulu nih, terkait dengan survivor dari kanker ya. Apa sih Kak yang mendorong Kak Sasnas mewakili para survivor menjadi spokesperson dari nutrition gitu? Ketika kita dapat kesempatan untuk hidup lebih panjang, sesudah melewati perjuangan menghadapi penyakit yang mematikan, maka pasti ada kewajiban untuk berbagi, menolong kepada orang-orang yang baru pertama kali terdiagnosa. Pasti semuanya nih mengiyakan. Ketika kita terdiagnosa kena kanker, yang sakit bukan hanya pejuang kanker ini aja, satu keluarga bukan? Dan bahkan banyak sekali berita-berita yang beredar di sosial media, di internet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul, hoax-hoax gitu ya? Benar, sehingga orang tuh masih berpikir lebih baik tidak pergi untuk melakukan tindakan medis. Karena pertama, kalau misalnya kena pisau, maka kankernya akan lebih berbahaya dan Lebih menyebar. galak, ya, oke. Kedua, banyak sekali gitu ya, atau mahal atau ini dan itu. Padahal terobosan untuk tindakan medis sekarang udah beragam. Kalau kita datang di stadium awal-awal, maka kemungkinan untuk bisa diselamatkan nyawanya itu lebih besar. Lebih baik, oke. Karena di Indonesia sendiri angka kematian semakin meningkat tadi yang disebut. Oke. Kenapa? Karena tidak cerdik untuk memilih tindakan pengobatan. Jadi lebih baik ke tindakan non medis. Dan saya selalu mengatakan kanker itu penyakit medis bukan mistis. Ya oke. Jadi jangan kedukun.
Pengobatannya berbeda soalnya ya. Karena pas balik lagi, waktu awal kabur dengan janji-janji, balik lagi udah stadium akhir, udah bonyok. Dan dokter sudah hands up, udah tidak bisa nolong. Tadi Kak Fania sudah menyampaikan tentang kemungkinan usia yang semakin muda. Mengapa? Karena pola makan Iya, oke. dan tekanan pekerjaan, stres. Dan sekarang kan banyak sekali, punten ya, luka batin gitu loh. Karena Makan anak-anak hati gitu ya. anak-anak muda zaman sekarang ayah ibu biologisnya ada, tapi ayah ibu psikologisnya tidak ada. Sehingga luka itu kalau memang dia punya bakat, cancer itu ada pemicunya. Ada pemicunya. Semua orang, ada yang mengatakan dokter, semua tim gitu ya, ada yang mengatakan semua orang punya loh. Hanya kepicu apa enggak? Oke. Bakatnya ada, kepicu apa enggak? Nah, Basicnya sudah ada sebenarnya jadi ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia tahu bagaimana mengelola emosinya, mengelola gaya hidupnya tadi yang disebut tadi. Kalau misalnya di pohon keluarga ternyata ada beberapa yang pejuang kanker kemudian meninggal, maka si anak muda ini sakit atau tidak sakit dia mesti cek. Jadi medical check up itu jangan nunggu tua. MCU itu adalah anak muda juga mesti medical check up. Oke, gitu loh. jadi memang banyak yang harus diperhatikan begitu ya, mulai dari kenapa penyebabnya, kemudian apa nih solusi untuk dalam bisa mengobatinya gitu ya. Iya. Saya ke Fania lagi. PT Kalbi Pharma ini kan memiliki rangkaian produk dari pengobatan hingga terapi nutrisi gitu ya Kak ya. Jadi mengapa nih PT Kalbe concern hingga aspek nutrisi dengan memiliki produk nutrisi tepat untuk para pejuang kanker? Iya, karena pertama-tama kita tuh concern dengan status nutrisi dari pejuang kanker, di mana 80-90% ini justru mengalami malnutrisi, dan ternyata hampir 40%-nya ini meninggal karena status nutrisinya bukan karena penyakitnya. Oke. Nah, dari situ itulah yang mendasari kita memformulasikan suatu nutrisi yang tinggi kalori dan tinggi protein untuk membantu memperbaiki status nutrisi dari pejuang kanker. Nah, ketika kita mengembangkan produk ini pada tahun 2008, ini kita juga 2008 ya, sudah lama ya. Sudah Oke. cukup lama, jadi sudah teruji secara klinis. Kita berkolaborasi dengan para pakar yang memang menangani pasien kanker. Jadi memang formulasinya betul-betul dikhususkan untuk kebutuhan pasien kanker. Nah, harapan kita dengan kita memperbaiki status nutrisinya, otomatis pejuang kanker ini akan merespon lebih baik terhadap terapinya, dan kita Oke. bisa membantu meningkatkan keberhasilan terapi kanker di Indonesia. Oke, sudah ada solusinya, tinggal bagaimana para pejuang di luar sana untuk bisa maintenance gitu ya, ataupun mengatasi masalah yang sedang dihadapi ya. Saya ke Kak Sanas terakhir gitu ya. Sebagai wanita, karena kita tadi sudah tahu gitu ya, yang banyak mengalami kanker adalah kaum wanita gitu ya. Terutama buat kaum Z sekarang nih yang masih muda-muda zillennials. gitu, yang milenial-milenial sekarang gitu lah ya. Gimana caranya mencegah daripada mengobati? Gimana tuh Kak? Silakan. Tadi yang pertama adalah sakit atau tidak sakit tetap mesti periksa. Jangan pernah takut untuk pergi ke dokter buat screening awal. Ternyata dengan screening awal kita akan mengetahui di awal kejadian, dan penanganan bagi dokter juga akan lebih mudah, dan buat kaum muda generasi Z ini akan semakin terselamatkan nyawanya. Indonesia ini banyak boncos uangnya negara adalah untuk pengobatan Untuk kanker. pengobatan, oke. Dan kalau misalnya screening ini diketatkan dari awal, maka negara bisa menghemat. Sehingga ini bisa membantu untuk biaya sekolah generasi zillennials gitu ya, generasi Z. Oke. Jadi daripada kita naruh uang negara untuk ngabisin pengobatan kanker, mendingan masuk ke pendidikan. Sehingga beasiswa juga semakin banyak bisa diberikan kepada anak-anak generasi Z. Oke, bisa didengar tuh ya para kaum milenial di luar sana. Ini seniornya sudah ada di sini, sudah bilang nih ya, sudah banyak pengalaman gitu. Jadi daripada uangnya dihabiskan untuk mengobati kanker gitu, mendingan kita alokasikan ke tempat yang lain, pendidikan begitu Karena ya. sekali kena kanker itu pengobatannya panjang. Oke. Bukan kayak flu minum sekali beres, enggak, panjang. Sampai selesai gitu ya. Sampai Oke. hidupnya. Sampai Selama hidupnya. Nah, Iya. semua sudah ada solusi, sudah ada jawabannya. Semoga dari hasil perbincangan kita yang singkat ini gitu ya. Tapi nampol. Tapi nampol. Teman-teman di luar sana, bagi para pejuang mungkin kita doakan semoga cepat sembuh begitu ya. Betul. Dan semoga bisa tetap semangat dan juga bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita pada saat ini ya. Terima kasih sudah hadir bersama saya, Brand Manager PT Kalbi Pharma, Divisi Onkologi, Fania Olga, dan juga Super Survivor dari kanker, Kak Sasna
Haq sudah hadir bersama kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.